Halo guys, nah, ada tanggalnya lagi akhirnya. Ternyata si OBS versi 30 sekian ya, nggak bisa. Jadi aku pakai yang versi 29.1.3 karena di sini dia support apa namanya tadi browse gitu loh cuy. Browse short apa sih short browse ya, bener ya? Iya loh, browse itu bisa. Karena di seri 30 ke 31 itu kan dia di 31 nya kan transisi untuk versi apa namanya, versi apa ya, VGA jadul lah, Kepler sama versi apa ya, chipset 7000-an lah yang aku pakai ini udah nggak disupport di OBS lagi, jadi aku download lagi. Hari ini aku coba buka program yang sebelumnya apa ya, CGC, dan aku bingung udah nyampe mana gitu loh. Terakhir aku itu melakukan pruning, mintingnya udah oke, tinggal pruning terus apa lagi gitu aku tambahkan, aku masih lupa inget. Intinya dari program ini aku itu nggak pengen seperti blockchain publik yang sekarang udah ada. Aku nggak ingin melakukan sesuatu atau menjaga blockchain itu abadi. Oke, aku ingin blockchain yang aku create ini bisa dilakukan closing bulanan lah. Jadi aku nggak peduli dengan chain yang lalu atau catatan keuangan masa lalu, nggak peduli akan itu. Aku pengen databaseku selalu memiliki best performance gitu, intinya kayak gitu. Jadi validasi rusak, coba kita lihat di hasilnya kayak mana. Kita mesti ngeliat errornya dulu baru paham. Ini harusnya blockchainnya oke nih, kita lihat di sini ya. Ini kan explore CLI, kita buka. Aku udah lupa masalah ini ada redundance ya. Ini difficultnya masih 4, masih mudah, harusnya mintanya sih 5 untuk tes. Untuk 5 itu untuk yang bagusnya, aku udah tandain. Untuk IP, blok IP itu apa lagi ya? Oh ya, ini buat anti apa namanya, anti DDoS itu. Verify node-nya udah oke. Ini udah oke sih. Kemarin aku nambahin di mana ya? Aku nggak punya note catatan apa yang aku tambahin, masalahnya bro. Kadang goblok aku jadinya. Ntar dulu ngeliat errornya dulu dia deh. Oke, sini ya. Ini kan pakai PC baru sebenarnya. Public economic namanya sih, public economic sebenarnya. Kita jalankan node-nya dulu ya. Node-nya apa ini? Node server PY. Ya. Harusnya sih dia nggak belum synchronize ya dia. Lalu kita jalankan manner CLI-nya. Oke. Kita pecah belah-belah gini biar enak, bos. Biar nggak semerawut sebenarnya sih. Lalu untuk testernya kita pakai yang versi ini. Ini ada testernya. Sebenarnya aku bisa comeback ke versi yang prune itu sih, stabil sih, yang di sukses ini ya. Cuman aku pengen melakukan apa namanya, update yang terakhir itu apa gitu loh. Ini mungkin orang nggak setuju ya dengan blockchain modelku ini ya. Nah, ini blockchain semua cocok ini. Blockchain semua cocok. Kita coba melakukan transaksi dari ini. Kita cek historis dulu. Kita cek dulu ya. Ada 9999 CGC. Oke ya. Kita melakukan minting dulu. Minting yang sukses di sini harus ada. Sebenarnya ada 2.
Oh iya, dia ada penambahan. Kan di sini sekarang fee itu, fee transaction itu dibagi dua. Satu untuk development atau negara. Negara aku ngomong itu. Satu lagi untuk miner. Oke, kita ini udah oke ya. Ini si minerku pakai ininya apa? Ntar dulu, minernya pakai apa? Aku udah lupa. Oh, minerku pakai di 78777. Dan di sini nih miner CL ini yang agak gimana gitu sebenarnya. Ini harus di code sih. Sebenarnya kalau encrypt kayak gini ya, kayak ini harus melakukan pengecekan hashing sih sebenarnya. Harus pakai server sih. Jadi kalau misalkan program ini ya, ini core-nya ini harus dicocokkan dulu hashnya itu ke public dulu sih. Itu sih paling efektif sih, karena mau bagaimanapun ini program kayak gini, kode kayak gini, kalau misalkan kita jadiin exe, di convert atau apa namanya, di compile, dijadiin exe dari Python, dia itu bisa dibaca semuanya kodenya kayak gitu, jadi modifikasi. Nah kan kayak gini dev walletnya kan bisa dimodifikasi kan. Yang canggih aja yang pernah aku dulu pakai ya, itu aja bisa menawarkan kalau misalkan tanpa dialih dana apa fee, itu ada dua kan, satunya ke dev, satu ke miner. Itu bisa kalau tanpa ke dev itu turun performa 20%. Kalau langsung dikasih fee-nya ke dev naik ke 100% lah performance dari tools mining itu loh cuy, gitu. Oke, berarti cek di seri 77 ya. 77 cek. 77 ini ya tanggal, oh terakhir tanggal 27 ya. Loh ini kok nggak ada ya? Oh iya, karena kan memang nggak ada ini cuk. Nggak ada meaningnya kan. Dia terakhir tuh tanggal tuh 27 loh, padahal sekarang tanggal 31. 1 2 3 4 hari yang lalu aja udah lupa. Nah ini hasil mintingnya. Minting itu menambahkan koin, tapi aku melakukan ini tetap diketahui ya, kalau misalkan dilacak itu admin spesial ini melakukan transfer ke apa namanya, sistem wallet, dia nilainya berapa, jadi transaksi itu kelihatan. Aku nggak mau ini nggak transparan. Berarti udah oke. Kita coba kita validasi blockchainnya apakah ada rusak nggak. Ya ini nggak rusak sih, jadi statusnya ini masih udah nggak rusak. Nah ini yang jadi masalah sebenarnya, bagaimana aku ini gini. Oke ya, ini kita copy dulu ini. Oke, ini database yang ini udah oke. Lalu kita coba melakukan transaksi dari klien ke yang lain. Ini ada fee ya. Ini ada transaksi pakai fee. Ayo trosol. Aku trosol tadi beli 10.000 sekian. Tuh fee mining nih, block index 15 ya. Di 3 transaction dan rewardnya ada 10 ini harus ditransfer ke yang tadi siapa namanya, ini ke minernya ada 5 tanggal 31 nih. Ada 5 koin yang ditransfer ke ini, berarti satu lagi ke devnya berapa bolehnya, devnya 0000. Ini berarti ini sebenarnya pembahasan gak guna sih sebenarnya ya. Aku cuman ingat-ingat aja sih apa yang aku lakukan terakhir sih ya. Aku biasanya kalau ingat-ingat kayak gitu tuh, mengingat sesuatu tuh melakukan pekerjaan yang aku nggak suka gitu. Maksudnya aku melakukan pekerjaan yang sama, tetapi aku melihat sesuatu yang emang nggak suka dan aku mau rubah itu. Ya aku punya penyakit kayaknya sih. Nah ini ada validasi
Soal masih cocok semua, nggak ada rusak. Jadi dari minting, transaksi, transfer dan yang lain nggak ada masalah ya. Dan ini udah devnya dapat 5 ya, untuk sistem berjalan lah ya. Si developer kan juga manusia ya, bukan robot ya. Ini minting semuanya dapat untung lah. Sang penjaga itu dapat untung semua lah. Lalu ini kalau klaim CGC nggak bisa. CGC itu singkatannya bagus Kema, bukan crypto game coin lagi sebenarnya sih. CGC itu Common Governance Coin. Apa coba? Survival Strategy. Survival Strategy. Tapi nyampe sekarang aku beneran loh ini nyalain gamenya aja banyak banget masalahnya. Kayak nggak pernah berakhir ini. Kita coba ya. Oke, ini masih oke. Kita copy dulu database-nya. Ada database 3 ya, 31 ya. Oke, kita ngelakukan pruning ya. Prune PY. Kita cek dulu sih prune codes-nya itu kayak ngapa. Harusnya sih enggak. Oh, XP itu eksperimental. Ah, ini ya tahu. XP itu eksperimental. Wah, ingat kan jadinya kan XP itu bukan experience tapi eksperimental. Jadi eksperimen dan ini ori gitu loh cuy. Ini ori gitu dan ini statusnya udah oke gitu. Terus ini prune oke. Ini harusnya ini masalah sih. Harusnya kita cek validasi dulu deh. Validasi dulu blockchainnya, strukturnya itu rusak apa enggak. So masih oke ya, blockchain valid, hash cocok di semua blok, gak ada masalah dari Genesis, dari versi pertama dari 0 sampai ini indeks berapa, ini indeks 15 tadi ya. Ya ini udah oke semua. Kita melakukan pruning dulu deh. Ya ini di sini aku melakukan pendekatan banyak banget yang aku lakukan. Kok rusak ya? Oh, dia mesti pakai eksperimen kayak ini sih. Enggak kok. 5001 betul. Coba yang XP ya. Error semua. Aku melakukan keeroran di mana? Ya udah. Jadi error-error ini akan aku lanjut, masalahnya di mana. Jadi sebenarnya pendekatan ini aku sebenarnya udah aku stop sih, udah nggak mau melakukan pendekatan seperti ini. Karena yang aku lakukan sebenarnya gini. Melakukan snapshot yang udah ada, yang udah terjadi. Transaksi udah ada, aku snapshot, aku kayak ambil lah saldo terakhirnya. Aku pindahkan, lalu sisanya aku hapus kecuali Genesis gitu aja. Cuman gitu. Aku sisain beberapa ini aja, nggak semuanya aku cat, nggak semuanya aku melakukan apa ya? Nggak semuanya disimpan lah, pokoknya ada beberapa disimpan, sisanya dihapus semua lah. Biar pokoknya menjaga saldo itu tetap di chainnya masih utuh. Itu tujuan utamanya. Lalu setelah melakukan seperti itu, blockchainnya rusak, nggak cocok lagi. Nah ini yang harus disadari. Kerusakan ini kalau dari public blockchain sekarang, nama pun blockchain ya, chain yang menghubungkan link dari blok ke blok dan yang lain-lain. Kalau udah rusak berarti itu udah nggak valid sebenarnya kan, udah nggak bisa dipertanggungjawabkan kalau itu masih asli atau enggak. Dan rawan juga kan sebenarnya kan. Tetapi aku pengen sesuatu hal yang aku nggak pengen itu database itu terus-terusan membesar kayak Bitcoin atau semuanya sekarang udah ada seperti itu ya. Database yang benar-benar ngebludak nyampe nggak terbatas, nyampe seumur hidup dijaga itu nggak masuk akal gitu. Mau ribuan tera itu gimana? Nggak kebayang deh aku pokoknya. Kayak aku jadi ngelihat tuh si
kripto sekarang ini kayak blockchain yang ada lah, public blockchain, aku ngeliat kecuali XRP ya, XRP itu nggak tahu deh kayak mana dia punya struktur ya, nanti aku cari tahu deh. Kalau selain itu yang aku tahu data itunya tak terbatas, jadi mau nyampe kiamat itu database dari A nyampe Z tuh disimpan terus, tapi di dalam node khusus kalau nggak salah yang aku tahu begitu ya. Dan aku pengen memecahkan masalah, sebenarnya aku nggak mau, bukan memecahkan masalah, sebenarnya aku maunya ya ini nggak mau terjadi seperti itu gitu. Aku mau melakukan pendekatan sampai yang terakhir itu apa ya, multi database. Misalkan ditulis database A, B, C, D, atau misalnya ada 5 database lah. 5 database, kalau misalkan ada apa database 1 penuh, berarti dia harus ke database 2. Database 2 penuh ke database 3. Database 3 penuh ke 4, dan selanjutnya ketika udah ketemu database kelima, berarti kan udah habis database-nya. Database kelima ditulis sudah penuh, berarti database yang ke-1 dihapus. Jadi dia looping. Nah, seperti itu. Aku ngerasa kemungkinan besar bisa atau enggak sebenarnya gitu. Bagaimana caranya itu bisa atau enggaknya, makanya aku mau melakukan pendekatan ke arah sana sebenarnya. Jadi ini kenapa error aku nggak lanjut lagi, karena aku merubah pendekatan yang lain. Kenapa ada eksperimental sebenarnya kayak gitu. Jadi aku tinggal balikin lagi sih ke ini Evo, ke versi sebelumnya sih. Cuman itu aja sih. Ya ini cuma sebagai apa ya, share pengalaman aja yang bikin blockchain ya. Dan ini juga aku pun juga masih pakai ini apa namanya, pakai kok naik terus ya, di sini aja kelihatan pakai flash. Jadi ini bukan buat produksi, jadi masih pakai buat internal aja lah. Kalau misalkan dikembangkan berarti kan ke versi produksi massal ya, yang serius itu minimum ada gambaran kita itu pernah simulasi itu berhasil gitu loh cuy. Caranya sih kayak gitu sih, aku lebih ke arah ke cara-cara seperti itu ya. Mungkin ini nggak relevan bagi orang-orang ahli ya, tapi kalau untuk pembelajaran kayak aku ini ya ini cocok banget, udah bisa dipakai sebenarnya, udah bisa dipakai karena aku melakukan pengembangan ini secara tertutup sebenarnya buat internal. Aku nggak ke publik, jadi node-nya itu aku kunci sebenarnya, aku di internal saja, cuma kecuali miner tuh mau ke banyak orang bisa, eksternal miner itu. Jadi miner itu eksternal sifatnya. Jadi si node-nya itu cuma ngumpulin transaksi, habis itu diambil sama miner proses, terus dibalikkan ke server gitu toh prosesnya bro. Kalau aku nyebutnya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat gitu loh, tapi nggak semuanya ke rakyat, sebenarnya ada negara juga sini. Jadi ini udah sebenarnya ada multi node server apa multi node sinkron. Jadi di pusat, di daerah, di provinsi itu nanti bisa disebar gitu loh. Jadi dari orang daerah tuh bisa connect ke provinsinya masing-masing buat miningnya lah kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu arah pengembangannya, jadi lebih luas sebenarnya cuy. Apalagi ya, yaudah, jadi aku udah inget ya, ini udah berarti aku udah close untuk pendekatan versi ini. Jadi aku mau versi yang multiple database tuh. Oke, thank you.